ada yang DM yang kemudian menginspirasi untuk bahas hal ini. Ini suara aku aman ya? Suara kedengeran jelas ya? Mudah-mudahan jelas ya. Ini made my day banget karena, dan aku pengen ngomongin the law of small numbers. Aku tuh pengen teman-teman, tahun ini tuh temanya aku dan Sintesa adalah the journey to influence ya. Betul-betul pengen ngajak orang atau mempengaruhi orang. Tapi dari mana? Dari satu aja. Dari satu orang aja. Jadi kalaupun teman-teman posting, kalaupun teman-teman ngobrol, kalaupun teman-teman sharing, berdoanya ya Allah mudah-mudahan ada satu orang ya, ada satu orang yang kemudian gara-gara kebaikan yang aku lakukan, atau bukan kebaikan, gara-gara niatan atau upaya kebaikan yang aku lakukan, kemudian orang itu dapat cahaya hidayah gitu ya, satu aja. Nah makanya nge-influence satu itu penting. Makanya aku pengen bahas tentang the law of small numbers ya. Nggak akan aku rekam di IG Live ini, nanti rekamannya aku share di YouTube ya. Nanti YouTube-nya aku share di channel. Jadi buat teman-teman yang belum gabung ke channel Instagram, segera bergabung ya. Aku mau baca ini senang banget aku nerima DM ini ya. Nah, dia bilang kayak gini, aku bacain ya. Kang Zen, terima kasih banyak sharingnya ya. Semoga terus bisa jadi jalan baik buat orang yang kebingungan seperti aku, katanya. Jadi mungkin beliau ngerasa kebingungan ya. Terus jadinya kalau baca konten itu bisa memaksimalkan potensi diri buat berdaya dan bermanfaat. Mohon doanya untuk terus tumbuh dan berkembang. Semoga berkah, sehat dan bahagia selalu menyertai Kang Zen dan keluarga. Amin ya. Nah, sharing dari dia kayak gini. Singkat cerita, katanya, aku tuh kebingungan sama hidup yang kocak banget ya. Sampai aku cerita random gak jelas kayak gini, katanya. Gak ada yang kebetulan, kata Allah mah, ketemu IG-nya Akang, tengah malam nonton YouTube-nya Akang, sama follow di channel Ruang Mengenal Diri itu ya. Nah, cara aku katanya buat ngedampingi aku secara gak langsung, biar gak gagal paham sama ujian yang Allah kasih. Di sana banyak hal yang aku temui, terutama tentang regulasi emosi yang kurang baik, kepada orang tua terutama ibu yang punya anak autis ya. Belum lagi di daerah pelosok punya fasilitas yang nggak begitu baik ya, seperti kota-kota besar, jumlah terapi sama tim pengajar itu seadanya. Mau belajar online mahal ya, sampai jutaan, padahal puluhan juta. Jadilah belajar sendiri dan bikin komunitas anak autis gitu. Dan kemudian ditambah lagi mantengin channel Kang Zen, jadi nggak kebayang deh, luar biasa gitu ya. Nah, tadinya itu ibu yang workaholic, cuek, manja, dan punya kecemasan tinggi, dan kemudian jadi regulasinya jadi baik gitu ya. Nah ini senang banget dan seru banget, dan akhirnya beliau ini yang DM ini punya sebuah komunitas ya, teman rantai cerita ibu gitu. Ini keren banget, dan kenapa jadi made my day, ngebuat hari aku, karena teman-teman aku mau ngomong kayak gini, ternyata satu orang aja yang kemudian kita pengaruhi. Jadi kan kadang gitu ya, kita tuh suka overthinking sama hal-hal yang menurut kita nggak penting gitu ya. Duh, kalau aku berbuat baik gimana kalau kemudian responnya nggak bagus ya. Kalau kemudian aku melakukan A, gimana kalau komentarnya malah negatif. Kalau aku berbuat B, nanti kalau komentarnya jadi buruk kayak gimana gitu ya. Nah, kebanyakan mikir kayak gitu tuh nggak ngebuat kita kemana-mana, dan malah memperburuk upaya, dan juga malah mewujudkan keburukan itu. Di dalam psikologi itu namanya self-fulfilling prophecy ya. Kalau kita kemudian ngomong dan mikirin hal buruk, yang terjadi ya keburukan gitu ya, malah mengupayakan keburukan. Nah itu juga yang made my day banget ya. Terima kasih nih. Boleh aku sebut gak ya namanya ini yang DM ya? Seneng banget. Jadi cuma gara-gara sering nonton konten, nyimak konten, nonton di channel YouTube, beliau ini bisa kemudian bikin sebuah komunitas, yang komunitas itu bermanfaat buat orang-orang di sekitarnya. Cukup satu aja ya, cukup satu aja yang kayak gitu, dan luar biasa ya. Suara pakai efek, suara ada. Suara aku emang kenapa? Jadi kayak kemarin, kayak orang yang ini ya. Jadi makanya the law of small numbers itu penting teman-teman ya. Gitu. Self noun tadi.
Nah, beliau itu nama ini yang DM ini si nama Instagramnya nih aku klik ya coba. Malah ini. Namanya tuh Teratai Biru ya, teman rantai cerita ibu Kak Tira Arya ya. Terima kasih yang udah DM. Ini made by day banget. Alhamdulillah nuhun, semoga berkah, sukses selalu ya. Seneng banget bisa dapat feedback yang luar biasa. Nah, makanya teman-teman, ada sebuah hukum namanya the law of small numbers ya, teman-teman. The law of small numbers. Apa itu the law of small numbers? Kita tuh suka menyepelekan hal-hal yang kecil. Dan entah kenapa bayangan kita tuh suka terhadap sesuatu yang besar-besar aja. Jadi, dan itu memang alamiah ya. Contohnya gini misalkan teman-teman, aku punya cita-cita, maka di bayangan aku tuh cita-citanya jadi detail gitu ya. Kalau aku pengen mobil, gambar tentang mobilnya tuh detail. Jadi kalaupun jadi angkanya itu adalah 100. Nah, kita tuh gak pernah mau mulai dari 1. Gak pernah mau merendahkan diri kita untuk menapaki pelan-pelan, perlahan-lahan mulai dari 1, 2, 3. Gak pernah mau. Pengennya tuh tiba-tiba ke 70. Jadi kalau kepengen kita 100, kita tuh selalu pengen mulainya tuh nggak dari 1, tapi pengennya tuh mulai dari 50, pengennya tuh mulai dari 60, pengennya tuh mulai dari 70, nggak mau dari 1. Nah, itu yang pengen aku bahas di malam ini dan pengen ingetin ke teman-teman adalah ada hukum namanya the law of small numbers. Beres dan bisa menyelesaikan 1 aja, itu tuh ternyata ngasih kehangatan dan kepuasan psikologis, teman-teman ya. Namanya sense of accomplishment. Itu yang harus kita kejar dulu. Jadi mohon izin ini namanya pengen ngasih nasihat ke, kalau teman-teman nggak mau juga nggak apa-apa, tapi ini mah cara aku buat ngingetin diri sendiri. Ada yang namanya sense of accomplishment, teman-teman. Jadi kalau teman-teman pengen sesuatu, jangan ingin sesuatu itu tercapai, tapi fokusnya apa coba teman-teman? Fokus pada seenggaknya aku berani memulai aja dulu. Nah, keberanian memulai itulah yang lebih ngaruh ke psikologis kita daripada mencapai hal itu. Sorry ya. Contohnya kayak gini. Pokoknya aku pengen 100. Nah, kalau aku nggak dapat 100 dan nggak nyampe 100, itu anggapannya aku gagal. Nggak suka kayak gitu tuh. Padahal niatannya tolong diperbaiki. Tiap kali pengen 100, mulai aja dulu, dan yang dikejar adalah apa? Coba, yang dikejar dapetin 1 aja dulu, gak 100, 1 aja dulu. Makanya the law of small numbers. Tiap kali dapat hal 1 itu, apa yang terjadi? Setiap dapat 1 itu, kita dapat sense of accomplishment. Nah, sense of accomplishment itu yang kemudian mematangkan psikologis kita. Jadi jangan remehin 1 gitu ya. Jadi walaupun ini alhamdulillah ya yang nonton live ini lumayan banyak nih ya, sampai 80. Tapi walaupun yang nonton 1, aku nggak akan berhenti ngomong. Karena yang aku kejar tuh 1. 1 itu kan udah nonton. Namanya sense of accomplishment, teman-teman ya. Walaupun nanti udah di-upload di YouTube nih, kan abis ini nanti aku rekam dan akan aku upload ke YouTube. Walaupun nanti di YouTube yang nonton juga cuman 1 juga accomplishment atau pencapaian. Nah, sense of accomplishment itu yang lebih penting daripada tercapainya si goals-nya, teman-teman, gitu ya. Nah, ini yang pengen aku bilang, kita tuh nggak usah ngejar sampai nyampe targetnya. Makanya yang jadi kalau kita pengen kayak si A, siapa ya? Kita pengen kayak si Raffi Ahmad gitu ya. Yang harusnya kita pengen tuh bukan mendapatkan sama persis, karena orang tuh nggak mungkin dapetin sama persis. Capaian itu hanya bisa didapat sama 1 orang. Yang bisa kita lakukan tuh dapat sense of accomplishment-nya, sehingga orang dapat apapun kita ikut berbahagia. Jadinya kok dia dapat itu, kok aku enggak. Jadinya tuh iri sama hal-hal yang enggak kita capai gitu. Bukan, nah ini ada komentar dia dari Kak Nuri. Bukan berarti lebih penting proses daripada hasil, bukan. Hasilnya itu bukan ekspektasi, tapi beres sampai ngerjain 1 hal aja itu udah hasil namanya ya. Jadi jangan sampai kita mikir bahwa memulai itu berproses. Enggak, memulai itu udah hasil. Jadi tolong jangan dipisahkan antara proses dengan hasil ya.
kita memulai itu udah menghasilkan satu langkah. Nah, satu langkah itu yang penting. Satu langkah itu juga udah hasil, bukan proses. Nggak tahu kan apakah ada langkah kedua atau enggak. Seenggaknya satu itu aja udah cukup. Makanya the law of small numbers. Satu aja udah cukup. Ya. Nah, tadi tuh aku bikin konten bisa menggugah satu orang aja, kayak Kak Tira tadi ya, yang kemudian bikin komunitas ya, Kak Tira itu namanya. Ke satu orang Kak Tira aja, yang kemudian dengan Kak Tira sendirian satu orang itu, beliau bisa sampai bikin satu komunitas yang komunitasnya bermanfaat buat orang lain. Itu tuh udah sense of accomplishment buat aku gitu, teman-teman. Ya. Dan itu kan bukan kita yang ngegerakin ya, itu makan Allah yang ngegerakin. Jadi pengennya mudah-mudahan dengan adanya live ini, video ini, teman-teman yang ngerasa aku ngapain sih kerja Senin sampai Jumat ini, kayaknya nggak eksis banget, kayaknya nggak penting banget, kayaknya nggak berguna banget, kayaknya nggak ada apresiasi banget. Hati-hati, salah. Mindset yang harus dibenerin adalah jangan-jangan kerja dari Senin sampai Jumat ini ada satu orang, dan cukup satu orang itu. Cuma satu orang, dan lebih dari cukup satu orang itu untuk kemudian menjadi saksi mata bahwa kita udah berbuat terbaik, ya, berbuat yang terbaik dan menggugah dan mengubah orang itu, gitu teman-teman ya. Nah itu yang pengen aku ingetin di pertemuan malam ini, ya. Nah sekarang saatnya untuk menyapa, dan barangkali teman-teman ada pertanyaan, mangga silahkan buat teman-teman yang mau bertanya.